Manusia pada hakikatnya merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri, baik itu dalam konteks fisik atau sosial budaya. Manusia akan senantiasa berinteraksi dengan sesamanya dalam rangka berkolaborasi untuk memenuhi kebutuhan fungsi sosialnya. Langkah awal penyelarasan fungsi-fungsi sosial tersebut adalah dengan melakukan interaksi sosial atau tindakan komunikasi, baik secara verbal, nonverbal, atau simbolis, dan dilakukan oleh antar individu, individu dengan kelompok, atau kelompok dengan kelompok. Komunikasi merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan masyarakat yang merupakan sekumpulan manusia yang hidup bersama ketika bergaul dengan sesama anggota masyarakat yang lain. Komunikasi menjadi sarana bagi masyarakat dalam bertukar pesan, informasi, ide, dan gagasan. Melalui komunikasi juga masyarakat dapat saling memahami satu sama lain, membangun ikatan kebersamaan, serta menyelesaikan suatu permasalahan yang timbul akibat kesenjangan komunikasi itu sendiri. Komunikasi sosial antar etnik dapat diartikan sebagai bentuk komunikasi yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang memiliki perbedaan latar belakang budaya. Komunikasi antar etnik sendiri merupakan bagian dari komunikasi antar budaya yang secara luas dapat didefinisikan sebagai proses komunikasi antar individu dengan perbedaan latar belakang budaya atau subbudaya yang saling melakukan kontak langsung satu dengan yang lain. Bagi sebuah negara dan bangsa dengan kemajemukan yang tinggi seperti Indonesia, membuat komunikasi menjadi satu hal yang penting untuk dibangun dan dilakukan oleh setiap anggota masyarakatnya. Indonesia terdiri dari beragam budaya, bahasa, suku bangsa, dan agama yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Setiap kelompok masyarakat dari kelompok terbesar hingga kelompok masyarakat terkecil memiliki budaya dan karakteristiknya masing-masing yang menjadi pembeda antara satu kelompok dengan kelompok yang lain. Akan tetapi, tidak dapat dipungkiri bahwa keberagaman yang ada tersebut tidak jarang menimbulkan gesekan-gesekan yang berujung konflik. Konflik yang terjadi dapat berupa konflik antar etnik, konflik antar kelas, konflik agama, hingga konflik kepentingan. Penyebab timbulnya konflik tersebut bukan hanya sekedar akibat keberagaman dan perbedaan yang ada, tetapi juga karena adanya penyakit budaya seperti etnosentrisme, primordialisme yang sempit, prasangka, serta karena kurangnya wawasan dan pemahaman lintas budaya, juga kurang terjalinnya komunikasi sosial di antara kelompok-kelompok masyarakat tersebut. Ada banyak cara yang dapat dilakukan sebagai langkah awal untuk membangun komunikasi sosial antar etnik. Seperti yang pertama, membuka diri terhadap perbedaan dan keberagaman, karena hal tersebut merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Kuasa, sehingga sudah sepatutnya kita menanamkan sikap saling menghargai dan menghormati terhadap perbedaan dan keberagaman tersebut. Yang kedua, mengingatkan diri sendiri dan orang lain bahwa perbedaan adalah sebuah keniscayaan, sehingga kita harus menyikapi setiap perbedaan dengan bijak, baik itu perbedaan latar belakang etnik, keyakinan, cara pandang, bahkan perbedaan pendapat sekalipun. Yang ketiga, membuka ruang dialog dan diskusi lintas etnik. Kita harus senantiasa terbuka untuk berdialog dan berdiskusi dengan siapa saja dengan latar belakang etnik apapun dalam rangka bertukar pikiran dan pengetahuan atau menemukan titik temu terhadap suatu permasalahan yang ada. Yang keempat, memanfaatkan media sosial sebagai ruang untuk menciptakan kedamaian dan mengikis konflik, seperti dengan berbagi informasi akurat, berbagai pengetahuan lintas budaya, atau melalui konten-konten edukatif yang membahas mengenai suatu topik dengan menggunakan berbagai sudut pandang. Yang kelima adalah menerapkan adab dan etika dalam berkomunikasi yang santun. Penggunaan media sosial seringkali membuat kita lupa menerapkan adab dan etika ketika berinteraksi dan berkomunikasi dengan orang lain melalui tulisan. Oleh karena itu, menerapkan adab dan etika ketika berkomunikasi secara lisan dan tulisan adalah hal yang penting untuk dilakukan. Kesimpulannya, melalui komunikasi sosial antar etnik akan diperoleh pemahaman yang sama mengenai perbedaan dan keberagaman yang ada, sehingga komunikasi sosial antar etnik juga menjadi sebuah bentuk upaya untuk menjembatani terwujudnya hubungan yang harmonis antar kelompok etnik, mencegah timbulnya konflik, serta untuk memperkokoh integrasi sosial dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.